Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para pendidik, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami'ul Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Musaffatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 147 yang pembahasan tentang faidah yang dari ayat yang sudah kita baca pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, yaitu faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Awal khalqin kana fil Islam fi imra'ah Thabit bin Qais atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah la yaqa'u Allahu ra'si wa ra'sahu syai'un abadan wallahi ma a'yaq alaihi fi khulqin wala dinin walakin akrahul kufra ba'da al-Islam. Faqala laha alaihi salam atadina alaihi hadimatahu qalat na'am faqarrib bainahuma. Latifatun ruwiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama tatazayyana li li'anna Allah ta'ala yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wallahu a'lam. Faidatun, ya, artinya pelajaran, hikmah yang bisa kita ambil
dari beberapa ayat yang sudah kita pelajari, ya, mulai ayat 226 sampai dengan ayat 223, ayat 230 mengenai tentang khuluk, ya, atau keinginan cerai atau pisah yang diajukan oleh seorang istri, ya. Nah, sekarang kita lihat kapan mula terjadinya khuluk dalam Islam. Ya. Di sini dijelaskan awwalu khalqin kana fil Islam, ya, pertama kali terjadinya khuluk dalam Islam itu fi imra'atin Sabit bin Qais. Ya, yang terjadi atau dilakukan oleh seorang istri dari Sabit bin Qais. Ya. Lah apa yang dilakukan oleh istrinya Sabit bin Qais? Atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya beliau ini mengadukan hal yang beliau alami selama hidup bersama suaminya, yaitu Sabit bin Qais. Ya, tuh. Jadi kalau orang ini istri itu, ya, ketika ada masalah-masalah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya, itu mereka langsung datang kepada Nabi, ya, mengadukan hal ihwal yang mereka alami, baik dalam sebuah keluarga ataupun masyarakat. Ya, beliau datang. Nah, ini berarti, ya, yang menjadikan asbabul wurud, ya, suatu hadis yang, ya, dikatakan atau diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata istri Sabit bin Qais? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yajma'u Allahu ra'si wa ra'sahu syai'un abadah. Ya, sesungguhnya atau demi Allah, ya, Allah itu tidak akan mampu menyatukan kepalaku, katanya istri Sabit bin Qais. Ya, antara kepalaku wa ra'sahu syai'un abadan. Ya, selamanya enggak akan bisa nyatu lah antara kepalaku dengan kepala si Sabit bin Qais. Ya, artinya enggak pernah akan terjadi sesuatu yang apa, ya, yang mendatangkan keridhaan Allah, gitu katanya. Ya, yang ada kalau diterusin ini, ya, ini bakal apa? Bakal justru mendatangkan dosa. Ya, justru karena ini istrinya Sabit bin Qais takut dengan suatu dosa, ya, makanya dia langsung datang kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengadukan apa yang beliau jalani atau yang mereka alami saat hidup berdua. Ya, tuh. Ini kan apa? Ya, bisa jadi sesuatu yang memang nggak ada orang yang lebih harus tahu, ya, masalah-masalah internal keluarga kita. Ya, cukuplah si istrinya Qais bin Sabit ini ngelapor atau istilah kata kita curhat sama Nabi, ya, mengadukan apa yang dialami. Ya, kata istri Sabit bin Qais, ya Rasul, kayaknya Allah nggak mungkin nih, ya, nyatuin kepala gue sama kepala laki gue selama ini. Ya, susah kayaknya. Ya, nggak bakal dah. Yang ada nanti bakal jadi apa? Dosa yang datang. Ya. Beliau mengatakan, si istri Qais bin Sabit ini mengatakan, Sabit bin Qais mengatakan, wallahi ma a'yab alaihi fi khalqi. Ya, demi Allah, kata istri Sabit bin Qais, ya, aku tidak akan pernah menjelekkan, ya, atau menceritakan tentang kejelekan atau akhlak yang dimiliki oleh suamiku. Ya, bukan karena jeleknya akhlak yang dimiliki oleh suamiku. Coba lihat. Ya, biasanya orang kalau hidup yang diceritain apa itu? Jelekannya. Ya, tuh, mau menang sendiri. Ya kan, waduh, Ustaz memang lagi gini tuh. Ya udah nggak beres lah, jangan kan ngasih nafkah zahir, katanya nafkah yang atuh aja udah susah banget kayak gitu.
Ya, mau udah begini lah. Itu yang terjadi. Ya, akan tetapi istri Sabit bin Qais ini enggak begitu. Ya, dia mengatakan demi Allah, ya, aku tidak akan, bahkan aku tidak menceritakan tentang kejelekan akhlak suami. Ya, tuh. Itu berarti apa? Menutupi aib yang dimiliki oleh suaminya. Padahal kalau secara logika kita, kan ini ada sifat kekecewaan. Ya, ada sifat apa? Ya, yang tidak bisa diterima, kan begitu. Makanya ini minta diceritain aja dah. Ya, ibarat kita Pak, kita kalau lagi marahan sama orang lain, biasanya kita ngapain? Minta dukungan orang lain. Ya, si anu gitu. Ya, ini luar biasanya sahabiah istrinya Sabit bin Qais seperti itu. Ya, dia nggak akan pernah menceritakan tentang jalankan apa? Ya, akhlak ataupun keburukan yang ada pada suaminya. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau yang terjadi di dunia atau di zaman sekarang, di dunia entertainment itu, ya, orang cerai, orang pisah, saling ngapain? Jelek-jelekin, ya, nyeritain tentang keburukan masing-masing. Si istri nyeritain kejelekan lakinya, si laki juga nyeritain apa? Kejelekan istrinya. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Ya, karena yang namanya orang pisah itu bukan berarti ya saling memusuhi, bukan. Ya, itulah makanya kadang-kala kita salah arti. Ya, ketika ada terjadinya perceraian atau tolak ataupun khuluk yang terjadi, ya, di dua pasangan suami istri ini, itu dianggap suatu apa? Ya, pemutus tali silaturahim. Ya, dianggap sebagai pemutus apa? Ya, enggak mau saling apa? Kenal mengenal lagi. Enggak ada istilah kayak gitu. Ya. Lalu apa yang dia takutin? Ya, oleh si istri Sabit bin Qais ini, ya. Walakin akrahul kufra. Ya, akan tetapi yang aku takutkan itu terjadinya apa? Kekafiran atau kufur ba'da al-Islam. Ya, setelah dia ini berada dalam agama Islam. So, ini nanti dianggap kufur nikmat. Ya, dianggap nanti enggak menerima takdir. Ya, nyalahin Allah. Ya Allah, kok Allah kasih pasangan laki gue kayak gini. Kan kayak gitu. Ya, itu enggak akan terjadi. Ya, oleh siapa? Istri dari Sabit bin Qais. Ya, itu. Nah, mendengar ucapan atau curhatan yang dilakukan oleh istri Sabit bin Qais ini, faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Berkata atau bersabda kepada siapa? Kepada istri Sabit bin Qais. Ya. Apa kata Nabi? Ya, aturdina alaihi habibatahu. Apakah kamu mau, ya, atau ente pengen memulangin apa itu hadikoh, ya, sebidang kebun ataupun tanah yang sudah diberikan oleh suamimu kepada ketika itu, ya, memulangin enggak kata Nabi? Ya, ke si istri Sabit bin Qais menjawab qalat na'am, ya, ane bakal pulangin dah. Ya, kenapa? Karena ini mungkin ane yang salah tuh Pak. Ya, orang mengaku salah ini sesuatu yang sangat susah. Ya, tuh, gue pulangin dah apa yang mungkin dia beriin ke saya ini bakal gue pulangin. Ya, kata Nabi kalau ente mau ngulangin atau mau membayar tebusan dengan keinginan yang ente inginkan sekarang, kata Nabi, fafarraq bainahuma, silakan dah dipisah. Ya, tuh, silakan dah dipisah. Coba, ya, kalau memang pisah lantaran takut dosa, ini nggak masalah, ya kan? Lah kebanyakan kan orang sekarang pisah tuh terjadinya apa? Ya, satu mungkin selingkuh, ya, enggak lakinya selingkuh, ntar bininya, kan begitu? Ya, bukan takut sama Allah, tapi apa? Berani kepada hukum Allah. Ya, padahal kan orang udah bilang tuh, yang namanya, ya, kalau peribahasa bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, kan gitu. Ya, artinya tuh yang namanya perempuan atau bini orang atau perempuan lain lebih cantik daripada istri kita sendiri.
Ya, padahal yang namanya istri kita itu luar biasa. Ya, Allah memberikan kepada seseorang itu sesuai apa? Pasangan yang memang Allah sudah pas-pasin. Ya, baut 11 kapan masuk di apa? Umur 11 juga. Ya, nggak mungkin baut 11 dimasukin umur 12 longgar. Kan begitu. Ya, pakaiin karet, pakaiin apa, bisa masuk, cuma bertahan kagak lama. Ya, tuh Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, Allah Maha Suci, Allah yang telah menjadikan semua makhluk manusia ini apa? Berpasang-pasangan. Tuh, apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Enggak mungkin Allah itu ngasih kepada seorang hamba yang salah. Ya, jadi jangan sampai Pak ada sedikit pun ya sukuzon kita kepada Allah kalau Allah itu ngasih sesuatu kepada hamba yang salah. Enggak ada sedikit pun dalam hal apa saja, dalam hal rezeki, dalam hal pasangan suami istri atau pasangan hidup, nggak mungkin Allah itu salah. Ya, kan sudah ditakdirkan. Allah katakan ya, ketika seorang wanita itu hamil ya 120 hari atau 4 bulan ya, itu kan Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk ngapain? Meniupkan ruh ke dalam rahim itu perempuan. Ya, ketika sudah ditiupkan ruh ke dalam rahim itu perempuan, Allah bilang tentukan 3 hal kepada seorang. Yang pertama apanya? Ya, tentang rezekinya. Yang kedua tentang jodohnya. Yang ketiga tentang apa? Umurnya atau matinya. Ketiga Allah sudah apain? Sudah tentukan. Tapi memang kita kan nggak tahu. Ya, rezeki kita kayak apa? Ya, pasangan yang bakal jadi pendamping hidup kita itu siapa? Mati kita kapan? Emang ada yang tahu nih 3 hal? Nggak ada. Yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya jangan pernah sedikit saja kita ada sifat suudzon kepada Allah. Karena Allah dalam Al-Quran telah mengatakan wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ya, dan Allah atau Tuhanmu kata Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada seorang hamba-Nya. Ya, loh, kalau memang begitu Ustaz, kok selalu ada orang menyebut dalam sebuah rumah tangga bukan Allah yang salah. Yang salah siapa? Kita. Ya, mencari-cari masalah. Ya kan? Gara-gara masalah uang kok ribut. Ya, gara-gara masalah seorang suami atau laki kerja agak pulang malam kok ribut. Kan gitu. Gara-gara seorang istri nerima WA atau chatan dari temannya kok ribut. Ya, itu ada aja masalah gitu. Ya, yang sebenarnya itu jangan dijadikan suatu masalah yang akan menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga. Ya, kalau udah ada kayak gitu, udah orang demen dah. Ya, dikipasin. Ya, gitu. Ada orang bilang Ustaz tuh, kiai Ustaz ada sering kayak gitu tuh kenapa itu? Nah, itu biarin aja urusan dia. Ya, dia lebih tahu. Ya, wa a'lamu bi umuri dunia. Ya, dia lah tahu tentang masalah urusan dunianya. Kita jangan seperti orang-orang apa namanya? Ya, kepo. Ya, pengen tahu urusan orang, nggak perlu lah kita. Ya, jadi pelajaran pertama kita ambil nih. Ya, buat kita yang udah belajar ayat 226 sampai 230, yang pertama, meskipun ada seorang istri atau perempuan minta diceraikan, ya jangan pernah tuh istri atau laki nyeritain kejelekan masing-masing. Ya, karena pokok suatu masalah yang tidak akan pernah selesai, masing-masing ingin merasa benar. Ya, kalau dua-duanya merasa benar, nggak ada mau yang mengaku salah, nggak akan ketemu tuh masalah. Ya, kalau udah ada yang ngaku salah, iya dah biarin lah. Tuh, ya, gue ngaku salah, mungkin gue selama ini kurang bisa menghargai suami gue kali.
ya selalu membantah apa yang suami gue pengen, ya nggak menuruti apa yang diinginkan oleh suami gue, ya padahal dia sudah melakukan yang terbaik, tapi dalam rangka untuk adanya rasa takut dirinya kepada hukum Allah, dia berani melakukan hal-hal demikian. Tuh, ya istilah kata silakanlah bang, mungkin lu nanti bakal dapat perempuan yang lebih baik dari gue kali, yang lebih cakep, yang lebih kaya, yang lebih soleh, kan begitu, ya tuh. Ya, kalau kita kan beda, lu mau cerai berlaku banget lu bang siapa sih? Gue tahu banget keluarga lu, ya bapak lu gue kenal, jangankan babe lu, kakek lu aja gue tahu, ya belagu tidak cerai, nah itu tuh, ya. Jadi ada rasa sesuatu yang dendam, ya sakit hati, jangan, ya kalau hal itu terjadi, udahlah mendingan kita ya minta petunjuk kepada Allah yang terbaik seperti apa. Tuh, datang silaturahim ya kepada para kiai, para ustazah, para ulama, minta gini tuh, ya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji atau hadir di majelis taklim, biar kita tahu nanti kalau ada orang yang punya masalah dalam sebuah rumah tangga nih, jangan dikomporin, ya, jangan dikipasin, jangan dipanas-panasin. Yang ada kita harus meredam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga orang lain. Ya, jangan, kita nggak boleh intervensi atau ikut campur urusan keluarga orang lain, kecuali kalau tuh orang yang itu minta berikan arahan kepada kita, baru kita kasih tahu tuh, ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 200 ya 26 sampai dengan ayat 200 ya 30 ya. Yang selanjutnya latifatun, ya latifah ini adalah hikmah, ya. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Qala, ya kata Ibnu Abbas, dia mengatakan inni la uhibbu an atazayyana, ya demi Allah sesungguhnya aku ya suka berdandan atau senang berdandan untuk siapa? Untuk istriku, ya. Jadi bukan perempuan atau bukan istri aja Pak yang disuruh dandan untuk lakinya, ya. Laki juga disuruh dandan buat siapa? Buat istrinya, ya. Kan orang selama ini tuh jadi gini yang benar. Kalau depan laki dia cakep, ya lah lakinya seledekan begitu aja, rebek gitu, ya kemana-mana kondangan nggak bisa mantas sendiri, kadang belegot, ya celana pendek kayak kaos oblong, oblong ada bolong lagi kiri kanan, ya. Itu kalau kita laki sebagai ya pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Lah sekarang kira-kira kalau kita lihat ini kita kayak gitu, kita malu gak? Malu gak atau kita mau gak? Ya, jangan egois menjadi laki-laki Pak. Ya, jangan kita menyuruh istri kita dandan biar rapi, biar wangi, biar menarik, biar gue betah di rumah. Lu nggak bisa sih bikin gue betah. Nah, lu nggak bisa bikin betah istri di rumah. Ya, tuh. Nah ini, ya sahabat Nabi itu bilang, aku kalau berdandan itu untuk siapa? Untuk istriku katanya. Kenapa? Ya, tuh. Kama tatazayyana li, ya sebagaimana istriku itu juga berdandan untukku, ya. Jadi bukan si istri aja yang kita suruh dandan biar rapi, yang cakep, yang wangi, enak, menarik dipandang oleh mata. Kita juga harus bisa ngepasin, Pak. Ya, mana-mana pakaian ini juga harus kita sesuai. Ya maaf, apalagi istri seorang ustazah atau ustaz, ya atau seorang tokoh, ya itu nggak apa-apa, nggak mandang. Yang penting kita bisa menyesuaikan, ya. Kalau berpakaian waktu kondangan pakaiannya bagaimana, ya. Nah, ada jangan orang kondangan pakai kaos oblong katanya,
kan istilahnya itu nggak mantes-mantesin. Ya, cakep orang kondangan pakai batiknya baru celananya yang tanggung, pendek sampai di bawah dengkul doang. Ya, udah gitu pakai peci lagi, ini nggak ngepas-ngepasin tuh. Ya, jangan kita bandingin Pak diri kita sama bini kita lah. Ya, kalau bini kita ngelakuin kayak gitu, kita sendiri gimana coba? Ya, janganlah kita sendiri ingin egois. Kita pengen gini, kita pengen gono tuh, tapi kita nggak mengukur pribadi diri kita tuh. Kita bisa nggak melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh istri kita? Ya kan? Kadang-kala kita sebagai suami Pak, bini dandan dikit, kita mulut kita kan usil. Ya, kita bilang lo mau kemana, rapi banget dandan. Ya kan? Ada aja omongan yang diomongin itu. Ya, kalau mau jalan aja rapi banget dah. Kalau di rumah bapak baju sembarangan, bau dapur, bau apa gitu. Ya, padahalnya bini udah punya niat baik. Ya, bagaimana biar laki gue itu bisa betah di rumah, nggak kemana-mana, nggak mandang perempuan lain selain perempuan yang ada di rumahnya. Pengennya gitu. Ya kan? Tapi laki kan kadang yang saya bilang egoismenya sangat tinggi. Ya, orang cakep, orang dandan, orang rapi, orang wangi dibilang mau kemana? Ya, buat di rumah. Ya kan? Itu maunya tuh bini, abang kayak gini dong kan begitu. Nanti kalau dikasih tahu salah, dibilang apa ya? Ngajarin. Ya kan? Udah lu jangan ngajarin gue. Yang penting lu biar cakep, gue mah nggak perlu. Nah, gimana coba? Ya, nggak imbang. Ya kan? Coba aja Pak, orang pakai baju cakep, rapi tuh bini kita. Kita pakai baju yang sembarangan, orang ya bakal lihat tuh laki nggak tahu diri banget, bini cakep, badannya kok dipakainya begitu aja. Pasti begitu ke orang ngomong, bakal ngomong kayak gitu. Ya, makanya kita juga sebagai seorang laki-laki itu harus bisa menyesuaikan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, dan bagi seorang istri itu ya sama hak dan kewajibannya seperti yang didapatkan oleh seorang suami. Ya, suami pengen ini, istri harus ini, istri pengen ini, suami juga harus ini. Tuh, harus apa? Terjadinya kecocokan dan kesesuaian antara pasangan hidup itu Pak. Ya, kan namanya suami istri itu Pak, ibarat kata saling apa sih? Melengkapi. Ya, apa ya? Ada orang bininya cakep banget, lakinya biasa aja banyak Pak. Banyak. Ketutup tuh kejelekan lakinya bini kita. Ya, ada sebaliknya suaminya ganteng banget, lakinya bininya apa? Biasa-biasa aja. Ketutup tuh kekurangan bininya sama siapa ya? Sama lakinya. Ya, banyak Pak kita lihat tuh. Tuh orang bini cakep banget, dia kagak ngaca apa ya? Pemilih lakinya begitu. Lah. Ya, ada kok orang ngomong gitu. Ada. Ya, atau sebaliknya. Ya, itu laki ganteng banget kok mau milih perempuan kayak gitu tuh. Tuh, ya. Kenapa kita harus sadar kalau pasangan kita itu adalah sebagai pelengkap untuk kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing. Ya, baik dari segi zahir ya yang ada pada kita laki atau zahir yang ada pada istri kita atau dalam kekurangan yang sifatnya batin. Ya, itu sebagai pelengkapnya siapa? Kita laki-laki. Tuh, makanya Allah katakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Tuh. Ya, jangan pernah sekali-kali kita ngapain? Ya, jelekin, ngina bini kita. Ya, kalau kita nggak bisa berbuat yang terbaik untuk istri kita. Ya, jangan pernah kita merendahkan istri kita dengan ucapan, dengan sikap, dengan kata-kata. Kalau kita nggak bisa berbuat yang terbaik untuk bini kita, bini akan baik sama kita kalau kita baik sama dia. Ya kan? Jangan sekali lagi saya katakan, jangan kita punya sifat yang namanya sifat egois. Ya, egois itu kan apa sih artinya? Mau menang sendiri. Ya, bini makan ayam apanya tuh? Bagian pantatnya. Ya, suami minta dadanya, minta pahanya itu, mau menang sendiri nggak boleh. Ya, janganlah. Ya, ini para sahabat
dan sahabiyah sudah mencontohkan langsung ya dengan berbagai kondisi atau keadaan yang mereka alami, ya itu sudah langsung dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya tinggal kita ini aja yang mau atau tidaknya melengkapi atau yang melakukan ya dalam rumah tangga yang kita jalani, ya khulu ataupun perceraian ya bukan suatu jalan untuk kita menjadikan permusuhan, ya jangan sampai ya karena Pak maaf nih seorang istri yang dia minta cerai ya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, itu perempuan itu kata Nabi lam tajid laha riha al-jannah, Allah enggak bakal kasih bau surga. Ya, jangankan tuh perempuan masuk surga, ya bau surga aja enggak bakal Allah kasih. Kenapa? Perempuan minta cerai sama lakinya. Kenapa? Karena dia laki-laki lain lebih dari yang dia punya. Tuh, laki orang dibilang lebih ganteng, duitnya lebih banyak. Nah ini yang bakal dikasihnya Allah nih. Perempuan kayak gini nih yang bakal dikasih, jangankan masuk surga, bau surga aja enggak bakal Allah kasih nih. Ya, beda halnya yang dilakukan oleh istri Sabit bin Qais bukan karena lantaran ada sesuatu yang apa? Ya, yang kejelekan-kejelekan dimiliki oleh suaminya dia minta cerai, tapi adanya rasa takut kalau jadi terus saya jalani hidup rumah tangga kayak gini nih, saya takut dosa. Ya, saya takut nanti Allah tambah murka. Dahlah mendingan kita bisa aja dah. Ya, mungkin ini yang terbaik. Tentunya juga dia sudah melakukan yang namanya istikharah. Ya, minta arahan dari Allah, minta petunjuk dari Allah agar Allah memberikan suatu keputusan yang terbaik. Nah, ya, ini contoh yang diberikan oleh sahabat ya yang langsung dia kepada Rasulullah yang bisa atau harus kita terapkan dalam hubungannya hidup di sebuah rumah tangga. Ya, baik rumah tangga yang lama ya atau rumah tangga yang baru. Ya, memang biasanya Pak, kalau rumah tangga baru mah enak aja dah. Ya, rumah tangga baru tuh enggak enak. Ya, baru ya, bulan 2 bulan mulai dah tuh, 3 bulan mulai lah. Kecium dah tuh, ya. Ada yang lecet dikit bagian sono, enggak sabaran, ya kan? Ada yang lecet bagian kiri, enggak sabaran. Dulu lo kemana aja? Ya, waktu pacaran mah enggak ketahuan tuh. Ya kan? Katanya Pak, orang ada namanya khutubah atau tunangan tuh tujuannya kayak gitu. Ya, kata Nabi kan unzur ilaiha. Ya, lihat tuh ya calon pasangan inti. Kalau nanti di belakang hari setelah inti menikah ada penyesalan, ini yang dikhawatirkan. Ya, namanya orang bertemenan itu kan semuanya apa tuh? Enggak ada yang enggak indah. Ya, semuanya indah. Ketahuan enggak indahnya kapan? Nanti kalau sudah melakukan hidup dalam sebuah rumah tangga baru ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang kurang, siapa yang lebih. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan malam satu yang akan datang. Dan mohon maaf ya, malam ini saya tidak buka pertanyaan dulu ya, karena saya ada acara agak jauh. Habis ini saya akan berangkat ke Pondok Gede, ada acara. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nanti pertanyaan akan diajukan pada malam Sabtu yang akan datang saja. Ya, inilah sedikit yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.